Perkenalkan, nama saya Friski Fitri Alia. Saya dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai proses masuk serta perkembangan kolonialisme dan imperialisme. Yuk, ikutin videonya bareng-bareng. Tanah Nusantara sangatlah kaya, memiliki flora dan fauna yang beraneka ragam. Hasil dan persediaan tambang ada di mana-mana, hasil pertanian pun melimpah. Begitu juga hasil perkebunan seperti rempah-rempah selalu menggugah selera. Sehingga bangsa barat menjuluki Nusantara dengan julukan Mutiara dari Timur. Kekayaan dan keindahan tanah Nusantara itulah yang menarik dan menggiurkan bangsa-bangsa lain untuk datang. Namun, dalam perjalanan sejarah Indonesia, kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Nusantara telah membawa perubahan besar dengan terjadinya masa penjajahan bangsa barat. Pemikiran sosial dan politik bangsa Eropa mengalami perubahan mendasar pada periode Renaissance. Ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa tersebut mendorong bangsa Eropa untuk melakukan penjelajahan samudra, sehingga para pelaut dan ahli navigasi Eropa merencanakan berbagai perjalanan ke tempat jauh, melewati batas dunia yang mereka kenal. Penjelajahan tersebut dilakukan dalam rangka untuk menemukan dunia baru. Aktivitas penemuan dunia baru ini tidak terlepas dari motivasi dan keinginannya untuk bertahan hidup, memenuhi kepuasan dan kejayaan dalam kehidupan di dunia. Bahkan, bukan sekedar motivasi, tetapi juga muncul nafsu untuk mengetahui dunia baru tersebut demi memperoleh keuntungan ekonomi dan kejayaan politik. Adapun yang dimaksud dunia baru adalah wilayah atau bagian dunia yang ada di sebelah timur. Wilayah tersebut merupakan penghasil bahan-bahan yang sangat diperlukan dan digemari oleh bangsa-bangsa Eropa. Bahan-bahan yang dimaksud adalah rempah-rempah, seperti cengkih, lada, pala, dan sebagainya. Rempah-rempah menjadi komoditas perdagangan yang sangat laris di Eropa. Rempah-rempah sangat diperlukan oleh bangsa Eropa untuk bumbu masak dan bahan minuman yang dapat menghangatkan badan. Salah satu daerah yang menghasilkan rempah-rempah adalah Kepulauan Nusantara. Orang-orang Eropa menyebutnya daerah tersebut dengan nama Hindia. Sekitar abad ke-15 atau 16, ada beberapa negara Eropa yang datang ke Nusantara. Mereka rela berlayar berbulan-bulan untuk mengarungi samudra. Tujuan awalnya bukan karena dilatar belakangi dengan ambisi untuk menguasai dan menjajah. Namun, tujuan utamanya itu sebenarnya untuk berdagang. Mereka ingin mencari barang-barang yang langka di pasar Eropa, seperti rempah-rempah. Nah, rempah-rempah itu banyak dijumpai di negara kita. Tapi, kenapa ya tiba-tiba datangnya ke Indonesia? Padahal dunia itu luas banget loh. Di abad ke-15, ada satu kota yang punya peranan penting dalam perdagangan dunia. Namanya adalah Konstantinopel. Pada saat itu, Konstantinopel adalah ibu kota Bizantium, salah satu bagian dari Kekaisaran Romawi. Dia juga jadi gerbang perdagangan Asia ke Eropa. Jadi, kalau kalian tinggal di Eropa dan ingin teh dari India, barangnya bakal lewat Konstantinopel. Tapi pada tahun 1453, Konstantinopel jatuh ke tangan Turki Utsmani. Jatuhnya Konstantinopel menimbulkan kesulitan bagi bangsa Eropa, khususnya dalam bidang perdagangan. Harga rempah-rempah menjadi melambung tinggi, dan disinilah dimulainya abad penjelajahan. Karena jalan lewat darat tertutup, akhirnya mereka mulai mengarungi samudra yang luas. Ini menjadi solusi bagi bangsa Eropa untuk mencapai Asia. Salah satu bangsa Eropa yang mengawali penjelajahan samudra adalah bangsa Portugis dan Spanyol. Perjalanan menuju Asia itu adalah perjalanan yang jauh, karena hanya berbekal kapal layar saja butuh berbulan-bulan lamanya buat tim ekspedisi untuk sampai di tanah rempah-rempah. Jadi persiapannya gak main-main. Kapten akan mengumpulkan krunya yang siap karena perjalanan mereka akan sangat berbahaya. Selain itu, mereka juga menyiapkan bahan makanan dan semua peralatan yang mereka butuhkan. Salah satunya adalah kompas. Salah satu penemuan sangat penting pada saat itu, karena kompas ini mereka bisa sampai pada tujuan yang tepat. Bangsa yang pertama menemukan Nusantara adalah bangsa Portugis.
Portugis datang ke Nusantara dimulai dengan menaklukkan Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Alfonso. Setelah rempah-rempah pertama dari Nusantara dibawa ke Eropa, banyak banget yang terinspirasi untuk melakukan penjelajahan yang sama. Akhirnya Nusantara menjadi rujukan orang-orang Eropa untuk membeli rempah-rempah dan memenuhi kebutuhan mereka. Nah, karena pada dasarnya manusia itu nggak pernah puas, rempah-rempah yang udah mereka kuasai di daratan Malaka itu belum cukup. Bangsa Eropa kemudian datang berbondong-bondong ke pulau-pulau lain di Nusantara dan mereka mulai menjajah tempat mereka menepi satu persatu. Disinilah awal mula terjadinya kolonialisme. Penjajahan bangsa-bangsa Eropa atas masyarakat Nusantara tergolong sebagai kolonialisme dan imperialisme. Kata kolonialisme itu sendiri berasal dari kata koloni. Koloni menurut bahasa Latin artinya permukiman. Kalau kolonialisme itu usaha yang dilakukan negara-negara penguasa dalam rangka menguasai suatu daerah atau wilayah untuk mendapatkan sumber daya alam. Mereka akan membuat permukiman-permukiman di daratan baru dan secara perlahan merebut sumber daya yang ada. Kolonialisme umumnya dilakukan oleh negara-negara yang memiliki kekuatan militer yang kuat. Saat itu, negara-negara yang berkuasa itu adalah negara Portugis, Spanyol, Belanda, dan Inggris. Negara tersebut berhasil menguasai negara-negara lainnya, termasuk masyarakat di daratan Nusantara, karena mereka mempunyai militer dan teknologi yang jauh lebih baik dibanding dengan masyarakat yang mereka jajah. Sedangkan imperialisme berasal dari kata imperator, yang artinya memerintah. Imperialisme itu adalah upaya suatu negara untuk menguasai negara lain sehingga dia bisa memperoleh manfaat dari negara yang dikuasainya. Imperialisme sudah ada sejak abad ke-19. Pada awalnya, konsep imperialisme dicetuskan oleh Benjamin Disraeli, Perdana Menteri Inggris saat itu. Imperialisme ada dua jenis. Yang pertama adalah imperialisme berdasarkan waktunya, dan yang kedua adalah imperialisme berdasarkan tujuan. Kalau berdasarkan waktu, imperialisme dibagi menjadi dua jenis, imperialisme kuno dan imperialisme modern. Imperialisme kuno itu terjadi sebelum revolusi industri di Inggris. Pada saat itu, masyarakat melakukan imperialisme karena termotivasi oleh 3G, yaitu goal, gospel, dan glory. Namun, di imperialisme modern, motivasinya berbeda. Negara-negara yang melakukan imperialisme modern itu didorong oleh faktor ekonomi dan kebutuhan industri. Misalnya, suatu negara akan menguasai negara lain agar bisa memanfaatkan minyak yang ada di negara tersebut. Selain berdasarkan waktu, imperialisme juga dibagi berdasarkan tujuan. Ada 4 kelompok besar. Yang pertama yaitu 1. Imperialisme politik, yaitu imperialisme yang didorong oleh keinginan untuk menguasai kehidupan politik suatu negara. Yang kedua, ada imperialisme ekonomi, di mana suatu negara berusaha untuk menguasai perekonomian negara lain. Yang ketiga, ada imperialisme kebudayaan, yaitu imperialisme yang didorong oleh keinginan untuk menguasai nilai-nilai kebudayaan negara lain. Dan yang terakhir, imperialisme militer, yaitu imperialisme yang didorong oleh keinginan untuk menguasai wilayah negara lain yang strategis untuk memperkuat pertahanan negaranya. Semua jenis imperialisme modern ini tujuannya hanya untuk menguntungkan negara sendiri di masa yang akan datang. Nah, itu tadi pembahasan materi tentang proses masuk serta perkembangan kolonialisme dan imperialisme. Semua dimulai karena bangsa Eropa mencari cara untuk mendapatkan rempah-rempah yang mereka butuhkan untuk kehidupan sehari-hari mereka. Sekian penjelasan video dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih. Dadah.